kepada muslimin. Itu disebutkan oleh para ulama, man lam yarham rajul su fahuwa aswa halan minhu. Orang kalau nggak punya kasih sayang kepada penjahat, maka dia lebih jahat daripada penjahat tersebut. Nabi Muhammad, sahabatnya dalam perang Uhud yang terbunuh berapa puluh orang. Beliau terluka, sahabatnya terbunuh. Beliau sendiri luka parah. Kemudian sahabat Rasulullah bilang, ya Rasulullah, sumpahin musyrikin, laknat mereka, kutuk mereka agar mereka binasa. Nabi bilang, ma bu'itsu la'anan wala sabbaba. Dalam situasi perang, beliau bilang, saya diutus oleh Allah bukan sebagai tukang laknat, bukan tukang caci maki, bukan tukang kutuk, bukan tukang sumpah serapah. Ma bu'itsu la'anan wala sabbaba. Innama bu'itsu rahmatan lil alamin. Saya diutus rahmat bagi alam semesta. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu kan gini Mas Rifki. Saya itu kan doa, salah satu doa favorit saya itu yang diajarkan Imam Ghazali itu kan Allahumma rzuqni hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba man yuqarribuni ila hubbika gitu. Ya Allah, anugerahi aku cinta kepadamu, cinta kepada orang yang mencintaimu, dan cinta kepada orang-orang yang mendekatkan aku pada cintamu kan. Nah, kalau orang itu yang paling mencintai Allah itu kan tentu Rasulullah. Nah, dari situ itu kan wirid sejak remaja lah kayak gitu. Jadi apa ya? Saya itu kalau mengerjakan sesuatu apapun, bikin lagu kah, bikin lukisan kan, semuanya kan tribut tuh Rasulullah. Karena ekspresi kecintaan saya gitu loh, yang kalau dalam kategori tasawuf ya biar dirumuskan oleh para akademisi tasawuf itu. Tapi itu semuanya itu bermuara kepada Nabi gitu. Nah, saya melihat waktu itu kan Habib itu dalam dugaan saya atau dalam husnudon saya, karena pengakuan mereka itu adalah dzurriyyat Nabi. Nah, saya melihat begitu banyak orang yang mengaku dzurriyyat Nabi, tapi kok ngomongnya celometan nggak karu-karuan. Tujuan saya itu gini, kalau caranya begini, dzurriyyat Nabi dalam tanda petik, itu merusak citra mulia Rasulullah. Gitu. Dan apalagi ada fenomena radikalisme di kalangan para Habib ya, terutama Rizik Syihab dan kawan-kawan FPI itu ya, yang menurut saya itu bertentangan dengan profil Rasulullah yang sudah sudah mutafakun ngaleh di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu kok ditampilkan dengan berbeda, dan mulai ada bocil-bocil Habib yang ceramahnya ngawur, yang penuh khurafat, yang menurut saya ini merusak citra baik Rasulullah. Jadi sebenarnya itu ini ekspresi kecintaan saya kepada Rasulullah dan kepada dzurriyyatnya, daripada kau dzurriyyatnya Nabi dalam tanda petik ngomong celometan kayak gitu, itu merusak citra Rasulullah, mbak sudah berhenti. Karena kamu sekaligus merusak ajaran Rasulullah. Waktu itu kan begitu. Dan sebelum-sebelumnya itu kan memang ada banyak konten yang saya tujukan ke mengkritisi sepak terjang Rizik Syihab yang menurut saya sudah mulai berbahaya untuk kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Gitu. Saya di situ itu meskipun Rizik Syihab itu dalam tanda petik pura-pura menyerang Wahabi, tapi saya lihat itu kok style-stylenya, ajarannya itu ini di mixing antara Wahabi dan Syiah gitu. Saya memahaminya begitu. Kayak misalnya sedikit-sedikit mubahalah. Itu kan fenomenanya Wahabi itu. Kemudian sedikit-sedikit atas nama Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah, darah Rasulullah, itu kan Syiah. Kayak gitu. Minta privilege yang berlebihan mengenai karena keterkaitan darah dengan Rasulullah. Nah, ini kalau begini caranya, saya berpikir bahwa Indonesia akan rusak, Islam akan rusak, NU khususnya pasti rusak. Nah, oleh karena itu ya, dalam keadaan kecintaan saya yang meluap-luap untuk Rasulullah, untuk umat Rasulullah, untuk dzurriyyat Rasulullah, dan untuk Pancasila Bhinneka Tunggal Ika, dan saya banyak membuat konten yang sejenis itu. Nah, ketika konten itu sebenarnya kan hanya sekitar 5 menit atau berapa, di puncak kejengkelan dan kecemburuan saya gitu. Ya, saya udah Habib itu semua berhenti karena memang saya lihat itu begitu. Bahkan waktu itu Lutfi bin Yahya pun saya sudah tengarai, nggak bener ini. Nah, dia mulai ngomong tentang makam, tentang ini, tentang loh kok nggak ilmiah kayak begini kan. Jadi sebenarnya makanya saya berani bilang bahwa di antara 100 Habib yang dakwah itu mungkin cuma 2 atau 3 aja yang benar gitu. Yang lain itu sesat ya. Nah, itu ternyata
menimbulkan reaksi yang saya sendiri tidak duga. Gitu. Gus Fuad sendiri nggak ini apa namanya tidak menghitung akan terjadi Sama sekali tidak. Apa sebabnya? Kan gini, maksudnya gini. Di situasi saat itu ya, pembacaan saya adalah masyarakat itu tidak berani menyinggung klan Habib Alwi saat itu ya. Apa sebabnya kemudian Gus Fuad itu kok tidak menghitung akan terjadi semacam persekusi atau ancaman begitu? Karena kan Habib Alwi itu sudah masyhur mempersekusi, kemudian mengintimidasi begitu, terutama di sepak terjang FPI dan kawan-kawan lah gitu. Nah, kenapa kok tidak ada hitungan? Wah, ini nanti saya bakal diancam ini gitu. Karena saya mikirnya gini loh, mungkin karena lugu ya memang kiai kan harus lugu tuh. Nggak boleh politis, nggak boleh nipu kan, nggak boleh Saya itu lugu banget karena saya merasa mencintai Rasulullah dan mencintai para Habib. Karena persepsi saya waktu itu mereka itu memang benar keturunan Rasulullah gitu. Sekarang terbukti ternyata bukan. Waktu itu kan saya yakin benar mereka keturunan Nabi dan saya mencintai mereka dan mereka pun pasti mencintai saya. Ya kan orang lugu itu kayak begitu kan. Nggak mungkin lah mengganggu saya. Memang sebelumnya itu waktu saya masih berangkat hal ke Guru Sekumpul itu saya sempat hal Guru Cangkring ya di Kalsel itu saya jadi tamu itu saya sempat dipersekusi juga dalam tanda petik gitu. Jadi ketika saya ngobrol-ngobrol begini dengan Muhyiddin Guru Sekumpul, Muhyiddin saya foto-foto. Nah ini di luar itu seratusan orang pada takbir gitu. Ternyata mau minta ketemu saya, mau saya terus saya, gimana? Mau ketemu? Ya saya bilang gitu. Saya sendirian waktu itu. Ada 2 banser, ya sana anak masih remaja lah. Itu gemetar gitu karena ya di situ kan ada yang pakai senjata dan lain-lain kan. Ayo ketemu di mana? Ya di ruang sana udah siapkan. Oke. Nah, karena keluguan saya bisa membalikkan keadaan justru mereka yang saya marah-marahi. Saya bilang bahwa kita harus menjaga nama baik Rasulullah, apalagi kalian yang dzurriyyat Rasulullah. Nah dari situ itu saya pede aja, enggak lah Habib itu sejahat apapun kalau dengan saya enggak lah, saya waktu itu di kalangan para Habib itu saya terkenal sebagai Presiden Muhyiddin masalahnya. Presiden Muhyiddin Habib. Surawali Istifadah ila hadratul maut. Ya itu. Nah makanya itu ya nggak tahu ya tiba-tiba ada persekusi seperti itu aneh juga itu. Saya benar-benar excited gitu. Kok bisa begini ya? Gitu. Dan itu kan didahului dengan saya itu didatangi orang Polres Bantul. Ini ada organisasi Islam yang minta klarifikasi tentang ini. Apa itu? Video itu. Ya, gitu, minta dipertemukan. Saya kan marah. Saya balikkan, loh, Pak Polisi. Bapak itu kan harus menjaga Pancasila, menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, masa ana bajingan preman kayak begini, saya waktu itu juga nggak ngeh bahwa di situ itu ada Habibnya gitu. Saya pikir itu Islam radikal saja gitu. Nah, masa difasilitasi, nggak sudi. Kalau memang konten saya melanggar hukum, suruh lapor, saya diproses, siap. Saya bilang gitu. Tapi janganlah bapak-bapak ini memfasilitasi bajingan. Saya kan mengutip kata-kata Gus Dur, itu organisasi bajingan yang kayak gitu. Nah, gitu. Nah, di tengah itu sore harinya pada ngumpul, lagi di situ ada Pak dari rombongan Polres, ada Wakapolres, kemudian ya macam-macam lah, ada dari Kodim. Lagi kita ngobrol-ngobrol gitu dan saya gunakan kesempatan itu untuk dalam tanda petik itu saya berceramah kebangsaan lah kepada mereka gitu. Jangan lemah kita, tentara jangan lemah. Polisi jangan lemah menghadapi kayak gitu, jangan pernah kalah kan. Nah, tiba-tiba ada tamu datang itu. Tamu itu Habib dan ya, Habib dan mukibulnya itu, budaknya itu. Tiba-tiba datang, assalamualaikum seperti di video itu. Nah, mungkin kalau kiai lain, mereka kan mungkin menghitungnya gini, kalau ada orang mereka datang seperti itu, kiai kan santun. Nah, diam kan gitu. Saya kan enggak. Saya itu bukan kiai yang biasa masalahnya itu. Masalah saya kan memang saya pendekar masalahnya. Sehari itu dulu SMP sampai SMA itu sehari minim saya itu push up 1000 kali masalahnya. Nah dengan kayak begitu kan ya saya begini kan. Ya dia marah kan gitu. Marah apa? Nah ini teman-teman kepolisian dan tentara kan baru saja saya dalam tanda petik saya ceramai kebangsaan yang menggebu-gebu kan. Kalau saya ngomong kan selalu menggebu-gebu gitu. Nah ada orang kayak begini kan kesempatan dapat apa lagi? Samsak lah lampiasan. Oh, pada dipukuli kan gitu. Nah, ceritanya kayak gitu. Dan itu saya nggak menduga juga kalau ternyata segini. Saya itu nggak tahu loh atau tesis Kiai Mat itu. Tunggu dulu. Berarti saat membuat video itu dan saat terjadinya peristiwa itu Gus Fuad nggak tahu ya ada tesis Kiai Mat dan nggak kenal Kiai Mat ya? Sama sekali tidak. Tidak tahu sama sekali. Nah, setelah itu kan terus dibentuk laskar-laskar itu dulu ada Laskar NKRI ya sama si Gus Arya itu dulu. Yatno itu. Yatno itu dulu kan dia masih konsisten. Itu terbentuk di semua provinsi loh.
Iya, di seluruh Indonesia, bahkan di beberapa provinsi setiap kabupaten grup bentuknya itu grup WA saja. Nah di situ itu kan salah satunya kan saya dimasukkan juga ke grup itu apa, ada grup Naat, ada grup kebudayaannya TB. Ya Naatan ada waktu itu. Oh, maksudnya saat itu Gus sudah terkoneksi. Iya, saya dimasukkan ke grup WA sana. Iya. Di nomor lama itu, makanya nomor lama sekarang jarang aktif ya karena itu udah terlalu tersebar kemana-mana kan. Termasuk ke ini yang kelompoknya Kiai Imad tuh Bagus Moki yang di Banten itu. Nah, tapi kan Kiai Imad segala macam itu kan dulu juga dimasukkan ke grup Laskar NKRI. Gitu. Lah dari situ saya mulai kenal. Gitu. Berarti kan ini sebelumnya tidak ada kenal mengenal ya. Sama sekali. Baru terkoneksi itu setelah adanya polemik isu nasab ini berarti. Iya. Gitu kan. Saya tidak tahu kalau ada tesis nasab itu. Saya kaget ketika waktu itu kan si Syafiq Hasyim apa ya? Iya, yang di Cokro itu Mas Dokter Syafiq Hasyim itu. Loh, ternyata ada tesis kayak gini toh. Saya kaget, beneran nggak ini? Wah, kalau bener ya pantas saja kan gitu. Tapi harus diuji lagi lah kan gitu. Nah, kemudian gini Mas Rifki. Saya itu di antara teman-teman satu grup di Laskar NKRI itu Kiai Imad itu beberapa kali itu WA saya. Saya kan nggak ngeh karena nggak nyimpan nomornya, ya saya jawab normatif aja kan. Ya, satu ketika atas beliau apa itu WA saya yang ngajak guru apa, saya tiba-tiba itu pengen lihat profilnya. Nah, saya lihat profilnya, loh ini kok profil Kiai Imad yang ada yang dibahas sama Dr. Syafiq, dan itu fotonya kan Kiai Imad bareng sama Wapres Pak Kiai Ma'ruf. Loh, ini beneran nih Kiai Imad. Makanya saya video call ya, beliau masih ingat ya video call. Assalamualaikum, wih Kiai Imad beneran ini. Iya Gus, ya udah kita harus ketemu, saya bilang gitu. Wah, nanti saya ke Jogja, nanti saya silaturahim ke Jogja Gus gini. Enggak, saya saya kepengen sowan jenengan. Ya gitu kan, ceritanya gitu. Maka terjadilah pertemuan yang di pondoknya Kiai Imad, Cak Islah, dan lain-lain itu ya. Iya. Nah, sebelum itu kan bareng Gus Fakih kan bahas DNA. Oh, itu setelah itu. Oh, setelah itu ya. Setelah itu. Lupa ya. Setelah itu saya belum kenal Gus Fakih waktu itu. Malah belum kenal. Belum kenal sama sekali. Ya. Nah, setelah itu kan kita janjian gitu. Kita janjian mau ketemu habis lebaran gitu. Saya yang pengen jalan-jalan juga sama para istri dan anak-anak. Oke, biar saya silaturahim ke tempat Kiai Imad. Nah, bayangan saya ketemu sama Kiai Imad, sama istri Kiai Imad kan gitu, sama saya sama istri saya. Ternyata di sana udah ngumpul banyak. Saya tanya Kiai Imad, kok banyak yang ngumpul gini? Saya kasih tahu ini ada Gus Fuad mau datang gitu. Nah, ternyata kan ada teman-teman Densus tertarik datang, ada Cak Islah tertarik, ada Kiai Syarif Rahmat, ada TB Mogi dan yang lain-lain banyak sekali itu. Nah, disitulah ada pertemuan itu. Nah, setelah itu baru beberapa bulan kemudian saya ketemu Gus Fakih. Jadi bentar, berarti saat itu belum kenal Gus Fakih ya? Sama